Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membawakan quote atau falsafah hidup dari seseorang yang spiritual. Dia adalah tidak lain dan tidak bukan Siddhartha Gautama. Beliau kelahiran tahun 567 sebelum Masehi. Woi, luar biasa. Udah lama sekali. Lahirnya di Nepal, terus kemudian pada waktu kecil oleh orang tuanya, karena kebetulan orang tuanya seorang raja, dia dikungkung di dalam istana dengan tujuan dari si raja itu bahwa anaknya jangan sampai menjadi petapa, artinya jangan sampai bertapa. Jadinya kehidupannya itu dari kecil, bayi kecil, dewasa, tua, terus hidup di istana, tidak ada kesempatan untuk keluar istana. Nah, ceritanya itu satu-satunya supaya anaknya itu jangan menjadi petapa dengan alasan apapun, kita kurang tahu. Nah, kebutuhannya apa? Pada waktu kecil ya jelas ada guru-guru sekolahnya. Pada waktu hampir dewasa ya harus dia latihan perang-perangan, latihan pedang, ya segala latihan itulah keterampilan. Semua diadakan di dalam istana. Semuanya dicarikan guru-guru yang mumpuni lah. Ada nomor satu semua. Nah, suatu saat dia sempat keluar, entah bagi caranya, keluar dari istana. Kebetulan sekali dia bertemu sama rombongan orang-orang sakit, orang-orang yang meninggal dibawa ke kuburan, terus kemudian melihat banyak orang-orang sakit, orang-orang kemiskinan, orang miskin maksudnya. Terus keadaan-keadaan yang di luar dugaannya dia, luar biasa sedih dia melihatnya gitu. Ya sudah, akhirnya dia punya tekad, dia balik ke istana. Akhirnya dia bilang dalam hatinya sendiri, saya akan harus keluar. Saya harus tahu kenapa orang-orang di luar istana ini kok menderita sekali, sedangkan kehidupan dalam istana kok luar biasa mewahnya. Sampai-sampai pada waktu dia mau keluar itu sudah punya istri dan anak kecil satu, tidak memberitahu kepada keluarganya, apalagi kepada rajanya, orang tuanya. Sama istrinya saja dan sama anaknya dia tidak kasih tahu, dia langsung keluar seolah-olah melarikan diri. Keluar naik kuda, masih pakai baju kerajaan, sampai di luar sana, jauh dari istana. Rambut panjangnya dipotong pakai pedang yang dia bawa, terus kemudian pakaian kerajaannya di sana dibuang, ganti dengan pakaian compang-camping ala penduduk biasa lah, tidak kelihatan menunjukkan seorang anak raja. Nah, terus akhirnya dia bertapa, betul-betul bertapa, dia mencari guru, bertapa, belajar agama Buddha. Nah, itu di sana dia belajar terus sampai akhirnya dia karena sudah merasa yakin sudah punya kepercayaan Buddha, dia dia hijrah ke India, ke timur laut India. Nah, di sana dia mendirikan semacam padepokan. Luar biasa, pengikutnya banyak sekali dalam waktu singkat, karena orang-orang yang melihat ketekunannya baik sekali. Dalam waktu singkat dia mempunyai padepokan yang luar biasa, banyak sekali pengikutnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang menyebutnya Siddhartha Gautama itu adalah Buddha Gautama. Buddha Gautama artinya Siddharthanya, karena saking banyak pengaruhnya dalam agama Buddha disebut dengan Buddha Gautama. Siddharthanya hilang nama kecilnya. Itulah dia menjadi mendapat para baru, panggilan baru Buddha Gautama. Nah, sudah itu lama kelamaan dia berkembang ke Asia, antara Asia, Tiongkok,
Vietnam dan lain-lainnya sekitar itu berkembang pesat sekali agama Budanya atas di bawah pimpinannya Buddha Gautama itu. Nah, kepesatan itu yang perlu kita kaji sekarang ini adalah kutnya, adalah falsafah hidupnya, adalah kiatnya. Apa kiatnya dia? Apa kiatnya Buddha Gautama? Kok berani luar biasa meninggalkan kemewahan, mencari sesuatu yang belum tahu isinya, malah kemelaratan isinya, tetapi dia kok puas di dalam keadaan yang sengsara begitu. Apa kira-kira kiatnya itu? Salah satu kiatnya yang saya baca, banyak sebenarnya kiatnya, 34 lebih ada itu, tapi yang saya tarik di sini satu saja. Saya lihat kiatnya itu sederhana sekali. Lebih baik melakukan perjalanan sebaik mungkin. Jadi lebih baik melakukan perjalanan sebaik mungkin dibandingkan buru-buru sampai tujuan. Nah, coba kita ulas sekarang, apa artinya itu? Artinya sebaik mungkin, lebih baik berjalan dengan baik. Artinya dalam perjalanan menuju satu tujuan, lakukanlah dengan baik, dengan terampil, tidak ada kesalahan, supaya sampai di tujuan nanti betul-betul kita mendapat apa yang kita maksudkan. Ya paling yang jelas tujuan kebahagiaan, pasti bahagia. Tidak ada orang menuju sengsara, menuju kebahagiaan. Itu kiatnya. Daripada buru-buru sampai tujuan, tapi sampai di tujuannya itu tidak tercapai dengan baik. Nah, itu maksudnya dia. Nah, coba sekarang kita ulas. Kita ulas sekarang. Maksudnya apa kira-kira itu? Nah, itu kata-kata filsafat, jadi agak sulit kita menjelaskannya, agak sulit kita menelahnya. Coba kita sekarang kita telaah, kita bawa contoh ke contoh yang agak real sedikit. Real itu apa? Nah, contohnya begini saja, yang gampang. Karena kebetulan saya menangani sendiri sebagai pengusaha kosen dari beton, namanya kosen beton. Coba kita ambil contoh itu, kita uraikan di kosen beton. Lebih baik jalan yang baik pada tahap-tahap perjalanan daripada buru-buru sampai di tujuan dengan hasil yang tidak baik. Coba kita bawa ke proses usaha kosen beton. Nah, pertama dalam hal ini prosesnya maksudnya, pertama kalau kosen beton itu, kosen beton adalah kosen dari beton untuk dipakai memegang pintu, daun pintu. Rumah itu pasti memerlukan daun kosen beton, kosen jendela pasti itu. Nah, prosesnya yang baik itu, maksudnya dalam tahapan itu yang baik adalah kalau membuat kosen beton yang baik, mulai dari pertama pengumpulan bahan, pencarian bahan. Nah, itu harus betul-betul yang super, itu artinya yang baik. Itu tahap pertama. Kedua, nanti proses kerjanya harus memenuhi syarat, memenuhi SOP, syarat operasional kerja. Nah, udah yang terakhir finishing. Ya udah, kalau sudah tujuan tercapai ya tinggal dijual. Nah, proses ini yang dimaksud, bagaimana proses yang baik itu sehingga sampai ke tujuan nanti bisa berhasil bermutu baik, daripada tanpa melakukan perbaikan atau proses yang baik dalam setiap saat, tahu-tahu mendapat hasil yang sudah kelihatannya dari luarnya luar biasa licin, rapi, tapi tidak tahu isi dalamnya kayak apa. Nah, itu artinya coba kita ulas sekarang. Persiapan bahannya ya, nama kosen beton bahannya itu adalah pasir, terus besi beton, terus kerikil, abu batu. Yang utama itu istilah kasarnya adalah abu batu, pasir, dan besi, dan air. Nah, ini ada campurannya, istilahnya campurannya 1, 2, 3. Istilahnya 1 semen, 2 kerikil, pasir, 3 kerikil, airnya berapa liter? Itu 4 liter. Itu supaya
adukannya bisa baik sekali, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Nah itu prosedurnya. Kalau sudah bahan itu dapat yang baik, pasir yang baik, kerikil yang baik, terus semen sudah standar, tapi ada yang baik, ada yang kurang baik juga. Ya standarnya Gresik itulah. Ya sudah baik, oke siap. Sekarang operasional kerja gimana? Operasional kerja kita bikin begistingnya cukup kekar dan tidak bergeser, lurus, tepat, presisi. Nah, harus begitu. Karena sekali salah, karena ini dari cair, barang cair menjadi padat, sekali salah tidak bisa diperbaiki, dibuang. Karena ini kosen dari beton diperbaiki sulit. Kalau kayu masih bisa. Nah, jadi pekerjaannya seperti saya bilang tadi, urutannya itu harus semuanya kayunya berkualitas, pekerjaannya rapi, harus presisi. Ya kalau segi empatnya betul, jangan cacaran genjang. Terus pada waktu mencampurnya, masukkan bahannya ke dalam cetakan itu harus betul-betul padat, pemadatannya memenuhi syarat. Nah sekarang apa? Setelah itu udah selesai, sekarang kan finishing. Ditaruh dulu selama 2 hari, didiamkan. Terus kemudian pada waktu pembukaan hati-hati, dan masih ada finishingnya. Finishingnya apa? Ya dirapikan, buka pelan-pelan, dirapikan semua, dibersihkan. Ada sisa-sisa cor-corannya sedikit-sedikit itu dibersihkan. Nah, baru diangkat. Angkatnya itu pun harus ada caranya. Angkatnya harus bersamaan. Itu kan ada 4 sisi itu harus bersamaan naik. Kalau cuma salah satu yang naik bagian kiri aja, kanannya enggak, itu bisa patah dalam keadaan masih basah. Nah, harus taruh berdiri, ditaruh berdiri, dijajarkan gitu. Nah, kalau sudah begitu, ditaruh 2 tahun pun umpamanya barang itu tidak laku, tidak rusak. Kosen beton makin kena matahari, makin kena air, makin kuat. Itu namanya prosedur yang baik. Nah, kalau prosedur tidak baik, seperti umpamanya buru-buru mencapai tujuan, ya sudah asal mulai bahannya, pasirnya campuran tanah, kerikilnya terlalu gede-gede, terus airnya berlebihan. Terus kemudian begitu pengerjaan juga kurang rapi, terus pemadatannya tidak terlalu padat, jadi nanti hasilnya akan lubang-lubang. Nah setelah lubang-lubang nanti akan ditamal waktu finishing, ditamal kelihatan mengkilap, tapi kenyataannya itu tidak padat. Jadi kalau hasil yang tadi dilempar, dibuang tidak akan patah, tapi kalau yang tidak rapi pekerjaan tadi, yang tidak benar SOP tadi itu dilempar patah. Nah itu bedanya. Nah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam hal ini, bagaimana kita bisa mencontoh kiat, mencontoh falsafah hidup dari Siddhartha Gautama. Mudah-mudahan bisa dimaklumi bagi pendengar yang setia, terutama anak-anak muda yang masih lama untuk menggarap kehidupannya, menantang kehidupannya yang keras di dunia ini. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Selamat bertemu besok pagi. Terima kasih atas perhatian.